Tuhan, selamat malam. Sidang jemaat yang kekasih yang ada di rumah-rumah. Malam ini kembali kita akan mendengar renungan malam kita. Karena kita tahu hanya firman Allah yang boleh menjadi kekuatan, penghiburan buat kita di masa-masa yang sulit ini. Karena itu sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan malam ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa yang baik yang bersemayam di kerajaan surga, kami bersyukur buat kesempatan demi kesempatan yang selalu Kau sediakan bagi kami. Lewat renungan malam kami Tuhan, kami tahu firman-Mu adalah iya dan amin. Firman-Mu adalah penghibur buat kami semua. Kita urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Berilah kami pengertian untuk kami dapat melakukannya, apa yang Kau rindukan untuk dapat kami kerjakan. Sebab itu terpujilah nama-Mu, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya dalam nama Yesus. Amin. Malam ini adalah berita yang menyenangkan buat kita semua. Ya. Mengapa saya katakan berita yang harus membawa sukacita? Karena malam ini dalam Yesaya 40 yang akan kita bahas adalah ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Tapi yang pertama-tama dikatakan dalam ayat pertama dan kedua adalah berita penghiburan. Apa penghiburan itu? Kalau saya pernah menyampaikan firman Tuhan, tidak untuk selama-lamanya orang benar itu dibiarkan goyah. Nah, apa penghiburannya? Ya, dalam ayat 1, Yesaya 40 ayat yang pertama dikatakan, Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Tuhan Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Haleluya. Inilah satu berita yang harus kita sampaikan hari-hari ini. Benar kalau dikatakan tidak untuk selama-lamanya, jadi Allah ingat akan perjanjiannya. Dia tidak biarkan umat Tuhan digoyah untuk selama-lamanya. Masa-masa pandemi COVID-19 ini ada waktunya akan selesai. Ya. Kalau kita mendengar berita-berita yang cukup baik, banyak yang sudah disembuhkan, banyak yang sudah boleh dipulihkan. Tapi inilah satu hal yang harus kita perhatikan adalah kita tetap jangan lalai. Walaupun semuanya ini akan diselesaikan, ya, ini menjadi keyakinan saya dan harus menjadi keyakinan kita semua bahwa tidak untuk selama-lamanya, berarti akan ada penyelesaiannya. Yaitu disinilah dikatakan, tenangkanlah hati Yerusalem, tenangkanlah, serukanlah bahwa perhambaannya sudah berakhir. Jadi berita penghiburan adalah segala sesuatunya Tuhan yang akan menyelesaikan. Lalu hal yang kedua, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima dikatakan, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemudian Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Haleluya. Inilah yang indah bagi kita. Setelah kita mendapatkan berita penghiburan, maka yang kedua adalah berita mempersiapkan. Artinya, jangan dibiarkan kita menjadi lengah. Masih ada tugas yang harus kita lakukan.
adalah mempersiapkan. Tuhan akan terus bekerja menyelesaikan semuanya. Itu dikatakan, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Apa yang harus dia kerjakan? Setiap lembah harus ditutup. Setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Bukan tugas yang ringan. Disinilah perlu kekuatan daripada Tuhan. Ya. Disinilah perlu kemauan kita untuk melakukannya. Supaya Tuhan dapat melakukan hal-hal yang dahsyat itu bagi kita semua. Ya. Sehingga dikatakan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan seluruh umat manusia akan melihat bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri yang mengatakannya. Berarti inilah tugas-tugas kita. Hari-hari ini mampukan diri kita untuk siap melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang ketiga diingatkan, berita peringatan. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 dikatakan, ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kita serukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Jadi sinilah bekal yang harus kita punya adalah firman Allah. Firman Allah adalah berita yang memberikan kelegaan kepada kita. Firman adalah berita yang mendatangkan kemampuan untuk kita berbuat. Karena itu sebagai hamba Tuhan saya berkata, Tuhan tolong. Memang keadaan manusia dikatakan seperti rumput. Emang kita lemah, tak berdaya. Tapi kekuatan Tuhan itulah yang akan memampukan kita menjadi alat di dalam tangannya. Karena itulah di sini kita harus tetap memampukan diri kita. Bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Jadi setiap kita harus dilengkapi dengan kuasa Tuhan untuk dapat menjadi alatnya Tuhan. Walaupun kita secara fisik mungkin lemah, tidak punya daya. Tetapi daya itu Tuhan akan berikan. Kemampuan Tuhan pasti berikan. Ya. Sehingga kita boleh menjadi berkat di dalam tangannya. Bersediakan kita menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk mengerti bahwa kelemahan kita tidak menjadi kelemahan yang membuat kita tidak berdaya. Justru Tuhan mau pakai, walaupun kita lemah, Tuhan bisa memakai saudara dan saya menjadi alat-alat mampu. Sebab itu kita bersyukur, kita memiliki Tuhan yang selalu memberikan pertolongan bagi kita. Karena dikatakan rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Jadi kemampuan kita bukan kuat dan gagah kita. Tapi kemampuan kita adalah oleh firman Tuhan. Kita miliki firman Tuhan. Kita bersyukur kita boleh mendengar renungan malam setiap malam. Baik secara live, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, maupun secara suara. Nah inilah yang harus kita perhatikan hari-hari ini. Hamba-hamba Tuhan mempersiapkan. Hamba-hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Ya. Jadi kita lihat, berita itu adalah satu berita yang kalau kita perhatikan dalam Yesaya pasal 60, diingatkan di sini. Kita harus bangkit dan menjadi terang. Sebab terangmu datang. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dan kalau itu sudah nyata dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi Tuhan yang terang, Tuhan yang terbit atasmu, kemuliaan Tuhan yang nyata atasmu, membuat banyak bangsa-bangsa dikatakan berduyun-duyun datang kepada terang itu. Dan kita melihat apa yang dibawa oleh bangsa-bangsa itu.
Ayat yang keempat dikatakan dari Yesaya 60, angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran. Haleluya. Ada suatu perkara yang besar. Pada waktu itu engkau akan heran dan melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan, oh puji Tuhan, kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua datang dari Sheba akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Jadi kita lihat inilah satu hal yang indah. Kalau kita boleh mendapatkan tugas ini, maka laksanakanlah. Karena kita tahu akan banyak bangsa datang. Banyak akan orang datang kepada tanah itu untuk membawa berkat-berkatnya. Sehingga gereja Tuhan akan menjadi kuat, besar. Saudara dan saya adalah alat-alatnya Tuhan. Persiapkan diri kita dipakai oleh Tuhan. Karena dikatakan dalam ayat berikutnya, ayat 9 katakan, hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu, kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu rajamu. Haleluya. Jadi kita bersyukuri Allah kita begitu ajaib. Allah kita mau memakai saudara dan saya. Allah kita mau memakai kita semua menjadi alat-alat di dalam tangannya. Karena itu hari ini persiapkan diri kita. Persiapkan hati kita. Supaya kita menjadi kuat, teguh, tidak digoyahkan oleh apapun. Ya, karena Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang indah bagi kita semua. Dan saya sebagai gembala hanya dapat berdoa, Tuhan tolong. Mampukan umatmu dapat melakukan tugas mulia yang Tuhan percayakan. Sehingga kita boleh melihat perbuatan yang ajaib itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, siapkan dirimu untuk dipakai oleh Tuhan. Karena segala sesuatunya akan Tuhan selesaikan bagi kita. Tuhan berkati jemaat Tuhan, dan Tuhan yang akan memampukan kita semua menjadi alat-alat di dalam tangan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat berita penghiburan. Terima kasih untuk berita yang harus kami lakukan. Terima kasih untuk hal yang peringati kami bahwa kami bukanlah sesuatu yang berarti tanpa firman Tuhan. Kita mampukan pada hari-hari ini kami terus berpegang pada kebenaran. Benar kalau dikatakan, hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung-gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu rajamu. Kita bersyukurnya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang akan memampukan kita semua untuk menjadi alat-alat di tangannya. Yaitu Bapa, mampukan kami bersiapkan kami di hari-hari ini untuk Tuhan pakai kami semua menjadi alat yang memudahkan Tuhan. Roh Kudus berkati kami semua. Roh Kudus meneguhkan iman kami supaya kami menjadi orang-orang yang mengerti segala maksud dan kehendak-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Kita persatukan ikatan kekeluargaan kami untuk bersama-sama dapat membangun semuanya dengan baik, menjadi kesaksian bahwa Allah kami adalah Allah yang dahsyat. Sebab itu terpujilah nama-Mu, biarlah kebenaran-Mu tertanam dalam hati kami, untuk kami siap menjadi alat-alat di tangan-Mu ya Bapa. Segala puji syukur bagi nama-Mu, kami sudah alaskan semua doa-doa kami, kerinduan kami, hanya di dalam nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Tuhan berkati. Selamat malam. Gerejaku adalah rumah